Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sidang Jum'ah yang di rumah ataupun di studio, zaman demi zaman, sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak berubah. Dalam satu tahun 365 hari, dalam satu bulan 29,5 hari, dalam satu minggu 7 hari, zaman tidak berubah. Akan tetapi yang berubah itu adalah pelaku pengisi zaman itu. Maka aturan main di dalam keberlangsungan hidup manusia dari dulu sampai sekarang sama. Kenapa zaman Rasulullah SAW disebut masa jahiliyah? Apakah zaman batu, tidak memiliki teknologi atau perkembangan informasi terbatas, atau IQ manusia di bawah rata-rata? Ternyata tidak. Pada zaman Rasulullah SAW, perkembangan sosial yang paling tinggi, di mana pada zaman Nabi ada Darun Nadwah, tempat memutuskan perkara, tempat bermusyawarah di antara perwakilan suku-suku mereka. Keputusan tidak bisa diambil oleh sepihak, tapi diadakan musyawarah. Wa amruhu syura bainahum. Lalu yang berikutnya, dalam ekonomi pada zaman Nabi sudah semakin maju dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Syam, berdagang di Syam, sebelum pulang beliau singgah dulu di Hijaz. Untuk apa? Untuk menukarkan mata uang. Berarti secara ekonomi sudah maju, secara pengetahuan pun sudah maju. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan zaman jahiliyah? Karena zaman jahiliyah, mereka standar nilai kehidupan mereka adalah standar nilai materialistik, standar nilai kebendaan, di mana orang dia dimuliakan kalau dia memiliki 3 dasar, kalau dia memiliki harta, keturunan yang banyak, ataupun seorang pejabat, maka mereka dianggap orang yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Rasulullah SAW, merubah standar nilai yang ada menjadi standar nilai ilahiyah, yang tadinya standar nilai kebendaan materialistik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah menjadi standar nilai ilahiyah, yang patokan dasarnya adalah in akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan harta, bukan jabatan, bukan keturunan, akan tetapi ketakwaan mereka. Dari dulu sampai sekarang hal itu tidak berubah. Tinggal timbul pertanyaan, bagaimana kita menghadapi tantangan zaman sekarang, masa sekarang, yang teknologi semakin canggih, yang komunikasi semakin dekat dan semakin mudah. Maka tetap navigator kita, tetap alat pembimbing kita adalah apa yang dulu Allah turunkan melalui Nabi kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah itu menembus semua dimensi, tidak akan tertinggal zaman demi zaman. Dari dulu tidak berubah. Awal surat Al-Baqarah saja Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yu'minuna bil ghaib. Mereka meyakini kepada hal gaib. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gaib, malaikat itu gaib, surga dan neraka itu gaib. Ketika hal gaib ini menjadi barometer, menjadi landasannya, menjadi pemikiran dasar,
maka orang tidak akan mudah bertindak apapun. Kenapa? Karena acuan hidupnya kepada hal gaib, keyakinannya. Yang lebih penting adalah hal gaib meyakini setelah hidup ini ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aqimis shalah. Mendirikan shalah. Mendirikan salat merupakan satu bukti pengabdian kepada Allah yang sa'atan bisa'atin setiap waktu. Yang Rasulullah SAW pun mengatakan, al-awalu yuhassabuhu bihil abdi as-salah. Pertama dihisab adalah salat. Maka barometer seorang beriman, maka barometer orang yang memiliki navigator Quran dan Sunnah, mereka tidak meninggalkan salat. Kenapa? Karena salat dijadikan penolong bagi dirinya. Yang kedua, yang ketiga, wa'ata zakat, mengeluarkan zakat. Zakat merupakan atau menginfakkan sebagian hartanya. Karena infak dengan zakat itu merupakan ibadah maliyah, ibadah keyakinan berdasarkan harta yang dimilikinya. Maka ketika hal itu menjadi navigator kita, akan selalu mengarahkan kita zaman demi zaman. Kenapa? Karena inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menembus segala dimensi, yang bisa digunakan setiap zaman adanya. Yakinlah, Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Apa tali Allah? Hablullah, yaitu Quran dan Sunnah. Sabda Rasul mengatakan, ketika kita memegang kepada kedua hal tersebut, lam tadillu abada, tidak akan sesat untuk selamanya, yaitu memegang Quran dan Sunnah. Itulah navigator kita yang paling baik, adalah tidak lepas dari aturan main kehidupan kita. Allah memiliki kehidupan, maka Allah memiliki aturan mainnya. Selama kita mengikuti aturan main yang Allah tetapkan melalui Rasul, melalui kitabnya Al-Quran, maka insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik untuk kita, baik zaman sekarang ataupun zaman yang akan datang. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.